Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. All right, in this special occasion, I would like to teach you about pronoun. Pronoun. Slide kedua. Suaranya jelas ya? Jelas, Bu. Slide kedua. Pronoun adalah kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frasa kata benda. Berdasarkan fungsinya dalam kalimat, sebuah kata ganti kata benda dapat berperan sebagai, di sini subjek pronoun ya, pengganti kata ganti posisinya sebagai pelaku atau subjek itu I. Objek pronounnya me, possessive adjektifnya my, possessive pronounnya mine. Subjek pronoun he, objek, sebentar Mbak. Subjek pronoun he, objek pronounnya him. Possessive adjektifnya his, possessive pronounnya his. Kemudian subjek pronoun she, objek pronounnya her. Possessive adjektifnya her, herbu kayak gitu misalnya. Kemudian possessive pronounnya hers. Subjek pronoun it, objek pronounnya it, possessive adjektifnya its. Kemudian possessive pronounnya its. Subjek pronoun we, objek pronounnya us, possessive adjektifnya our, possessive pronounnya ours. Subjek pronoun we, objek pronounnya us, possessive adjektifnya our, possessive pronounnya ours. Subjek pronounnya you, objek pronounnya you, possessive adjektifnya your, possessive pronounnya yours. Subjek pronoun they, objek pronoun them, possessive adjektifnya their, possessive pronounnya theirs. Next slide. She is a new student. I like her very much. Her-nya di sini maksudnya she itu ya. Her name is Martha. Namanya Martha. She di sini subject pronoun. Kalau her object pronoun. Kalau her possessive pronoun. Kemudian they read the book together. I approach them. I want to borrow their book. They di sini sebagai subject pronoun, them sebagai object pronoun, sedangkan their sebagai ini possessive pronoun. Kemudian you have submitted your assignment, but they don't bring theirs. You di sini sebagai subject pronoun, your sebagai object pronoun, they sebagai subject pronoun, theirs possessive, theirs tadi apa ya? Yang terakhir, kepemilikan pronoun. Tadi slide sebelumnya coba. Possessive pronoun ya, theirs. Ya, next slide. Next. Who atau that yang digunakan untuk pengganti orang sebagai subjek. Contohnya, we know a lot of people. Kita mengenal banyak orang. They live in Canada. They di sini yang dimaksud adalah a lot of people ya. Bila digabung menjadi we know a lot of people, D-nya diganti who live in Canada gitu ya. Whom atau that artinya yang digunakan untuk pengganti objek, pengganti unsur objek yang hilang. Contohnya, the man wanted to see him. Him di sini sama dengan he. He was away on holiday. Laki-laki itu pengen bertemu dengan dia. Dia sedang pergi ini untuk holiday atau liburan. Bila digabung menjadi the man whom I wanted to see was away on holiday. Laki-laki yang pengen saya temui malah liburan kayak gitu, jadi nggak ketemu. Next. Which atau that untuk benda atau binatang digunakan untuk menggantikan benda atau binatang, baik kedudukannya dalam kalimat sebagai subjek maupun sebagai objek, atau pengganti unsur benda yang hilang. Contohnya, I don't like stories. Stories di sini kan ini ya cerita. Karena benda mati, penggantinya itu nanti which.
They have unhappy endings. They di sini maksudnya stories ya. Kalau kita gabungkan menjadi I don't like stories which have unhappy endings gitu. Sekarang whose, kepunyaan, digunakan untuk menggantikan kata ganti kepunyaan. My, your, our, his, their, its, her, ya gitu ya. Dengan kata lain menjadi whose, digunakan untuk menggantikan unsur kepunyaan yang dihilangkan. Contohnya, we saw the people, kita melihat orang-orang. Their car has been stolen. Mobil mereka telah dicuri. Nah, kalau digabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat, hasilnya seperti we saw the people. Oke, where sama dengan in which ya, artinya di mana. Digunakan untuk menggantikan salah satu bagian kalimat yang menunjukkan tempat. Contohnya, the hotel wasn't very clean, we stayed there. Hotelnya benar-benar nggak bersih, kita tinggal di sana. Jadi, the hotel where we stayed wasn't very clean. Hotel di mana kita tinggal benar-benar nggak bersih. The hotel di situ penggantinya there. Lah, kita pengen menggabungkan dua kalimat tersebut jadi satu kalimat. Hasilnya kan the hotel where we stayed, there-nya nggak usah karena sudah diganti where, wasn't very clean gitu. Next, when digunakan untuk menggantikan keterangan waktu. Dengan kata lain bahwa relative clause when menggantikan salah satu keterangan waktu dalam salah satu bagian kalimat yang lain. She came on the day her grandmother died that day. Dia datang pada hari, kemudian neneknya meninggal pada hari itu. Digabung, she came on the day when her grandmother died. Next. Ini latihan, ayo. Mary Cassatt was an inventive printmaker. And bla 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 were always at the service of the public. Jawabannya apa? Mary Cassatt kan perempuan ya, titik-titik were always at the service of the public. Itu kan harus kepemilikan. Yang mana yang tepat? B ya, her talents. Kemudian nomor 2, linguistic studies the structure of language and regularities. Apa? In its usage, yang C. Lanjut. An organism cannot grow without food. Organisme itu kan benda mati ya, maka dari itu harus ganti which. An organism cannot grow without food, which deliver materials to build itself. Kemudian a sizable proportion of high school student claim bla 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 hope is to be admitted to college. Sebagian besar murid sekolah tinggi mengklaim titik-titik harapannya diterima di perguruan tinggi atau kampus. Sebentar, Mbak. Tadi belum. Claim that their hope is to be admitted to college. Yang D jawabannya. Yang D jawabannya yang nomor 4. Ini yang ada di Sunan Meeting 6, Mbak. Unduh ke filenya ya, Mbak Arum. Atau tak unduh ke aja. Sebentar. Conditional sentence itu ada di share, Mbak.
Bentar Bu, masih loading. Ya Mbak, nggak apa-apa. Sudah Bu. Ya Mbak. Conditional sentence. Conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah kalimat yang menyatakan suatu harapan atau gambaran atau lamunan dalam bentuk kalimat bersyarat. Pada umumnya, kalimat pengandaian terdiri dari dua bagian, yaitu main clause dan if clause. Di dalam if clause tergantung syarat-syarat yang harus dipenuhi atas keadaan seperti yang terkandung di dalam main clause dapat terwujud, karena itu disebut juga kalimat bersyarat. Next. Conditional sentence tipe pertama. Bentuk pertama dari conditional sentence disebut probable condition, yang artinya bahwa sesuatu akan mungkin terjadi pada waktu yang akan datang, maupun sekarang kalau saatnya dipenuhi, kalau syaratnya dipenuhi. Polanya di sini, if ditambah subject, ditambah simple present, ditambah subject, ditambah future tense. Atau if ditambah subject, ditambah future tense, ditambah subject, ditambah future tense. Next. Conditional sentence tipe pertama. Example, if Beta comes, I will give her the message. If Beta comes itu kan if diikuti simple present ya, kan comes. I will give her. Itu kan future tense ya. Jika Beta datang ya nanti tak kasih hasil, kasih ini pesan. If we arrive late, he will be angry with us. Itu kan if we arrive late, simple present, he will be angry with us, itu future tense. He will not go to the picnic if it rains. He will not go to the picnic if it rains. If it rains, jadi kalau hujan, dia nggak akan pergi piknik kayak gitu. Next. Next slide. Tipe kedua, present unreal namanya. Bentuk kedua dari conditional sentence disebut improbable condition, yang artinya bahwa kejadian tersebut bertentangan dengan hal yang sebenarnya. Karena ini merupakan lamunan hayalan saja, contrary to fact ya. Next slide. Polanya di sini if ditambah subjek ditambah simple past, ditambah subjek ditambah would ditambah verb infinitive. Atau subjek ditambah would, might, atau could ditambah verb infinitive, if ditambah subjek ditambah simple past. Next. Next slide. Example, if I were rich, I would give my money to the poor. Jika saya kaya, saya akan memberi uang saya ke orang-orang yang membutuhkan. Jika kaya, faktanya kan belum kaya ya. If he smoke less, he wouldn't cough so much. Jika dia mengurangi merokok, maka dia tidak akan batuk-batuk, terlalu batuk-batuk. Dalam pengandaian tipe kedua, penggunaan kata if bisa dihilangkan dengan menggunakan pola inversi. Misalnya, di sini we-nya taruh depan, tapi if-nya dihilangkan ya. Were he here, he would take care of our problems.
Jika dia di sini, dia akan membantu ini, memecahkan masalah kita. Di sini juga bisa, were we a movie star, I would be very famous. Kalau saya jadi bintang film, pasti sangat terkenal. Penggunaan kata were dalam tipe kedua digunakan untuk semua kata ganti orang, sedangkan kata was tidak digunakan sama sekali karena khususon kan pengandian, ya, maka pakai were, nggak ada was. Next, tipe ketiga, nama lainnya past unreal. Tipe ketiga menggambarkan suatu kejadian yang bertentangan di masa lampau dan tidak ada harapan akan terlaksana karena merupakan lamunan masa lalu. Impossible condition, ya gitu. Next, conditional sentence tipe 3. If ditambah subject, ditambah past perfect, ditambah subject, ditambah could, would, atau might, ditambah have, ditambah past participle, verb 3. Subject ditambah could atau would atau might, ditambah have, ditambah past participle, atau verb 3, koma, if, ditambah subject, ditambah past perfect. Next. Itu polanya ya. If I had known her number, I would have called her. Ini ya. Kalau if-nya pengen dihilangkan bisa. Had I known her number, I would have called her. Kemudian, she could have finished the exam if she had had more time. Ya, di sini if-nya bisa dihilangkan. Caranya gimana? She could have finished the exam had she had more time. Seperti itu ya. Dalam pengandian tipe ketiga, penggunaan kata if dapat dihilangkan dengan menggunakan pola kalimat inversi. Misalnya, if-nya dihilangkan, jadi verb 3-nya, had-nya ditaruh depan. Had I gone to the party, I would have met her. Had she studied harder, she would have passed the test easily. Misalnya kayak gitu. Had she studied itu kan past perfect. Hasilnya kan would ditambah have ditambah verb 3. Gitu ya. Next. Next slide. Udah. PPT yang ada di ini, meeting tadi kan 5, Mbak. 5. Coba, Mbak. Comparison. Sekarang comparison ya. Slide kedua. Comparison tipe pertama namanya positive degree. Positive degree adalah membandingkan 2 atau lebih orang atau sesuatu yang mempunyai kualitas kerja atau sifat yang sama. Polanya di sini subjek ditambah to be, ditambah s, ditambah adjective, ditambah s. Atau juga bisa subjek ditambah verb, ditambah kata s, ditambah adverb, ditambah kata s. Contoh, he is as tall as his uncle. Kan kualitasnya sama ya, dia itu sama tingginya sama pamannya, dengan pamannya. Jono drive as fast as his brother. Jono mengendarai atau mengemudi secepat saudaranya gitu. Next slide. Comparative degree adalah membandingkan 2 atau lebih orang atau sesuatu yang mempunyai kualitas kerja atau sifat yang tidak sama, di mana salah satunya lebih jika dibandingkan yang lainnya. Next. Subjek ditambah to be, ditambah mo atau r,
Tambah adjektif, ditambah then, ditambah objek polanya. Atau subjek ditambah verb, ditambah kata mo, atau ditambah kata er, ditambah adverb, ditambah then, ditambah objek. Di sini kalau pakai biasanya 1 sampai 2 suku kata. Fast jadi faster. Kalau 3 suku kata misalnya beautiful. 3 kata atau lebih ditambah more ya. This Ferrari is faster than Lamborghini. Ferrari-nya lebih cepat daripada Lamborghini. She is more beautiful than her mother. Dia itu lebih cantik daripada ibunya. Andy drive more carefully than his brother. Carefully kan 3 ya, jadi pakai more. Andy mengendarai lebih hati-hati daripada saudara laki-lakinya. Next slide. Superlative degree. Subjek ditambah to be, ditambah the, ditambah most atau est, ditambah adjektif. Superlative degree untuk membandingkan seseorang atau sesuatu dengan grup atau kelompoknya. She is the most beautiful creature in the world. Dia itu benar-benar ini ciptaan yang paling cantik di dunia. Ini untuk superlatif kan tingkat paling. Beautiful, mulanya kan pakai more. Tapi kalau superlatif degree, tingkat paling harus pakai most, the most. Lisa is the smartest student in the class. Smart kan 1 kata kan, jadinya kalau ada pembandingnya smarter kan. Kalau ini kan tingkat paling jadi satu-satunya, jadinya the smartest ya students in the class. Next slide. Pembentukan adjektif untuk komparatif dan superlatif degree. One syllable adjective, 1 suku kata. Kebanyakan adjektif hanya ditambahkan atau est dalam membentuk adjektif untuk komparatif dan superlatif degree. Misalnya, next. Old ditambah jadinya older. Tall ditambah jadinya taller. Cheap ditambah jadinya cheaper. Old ditambah est jadinya oldest. Tall ditambah est jadinya tallest. Cheap ditambah est jadinya cheapest gitu ya. Next slide. Untuk adjektif yang berakhiran huruf Y, pembentukan adjektif untuk komparatif dan superlatif degree yaitu dengan cara merubah huruf Y tersebut menjadi huruf I, kemudian ditambah ER atau EST. Angry untuk komparatif degree, angry kan 2, jadi tambah R, angrier. Superlatifnya jadi ganti EST. Funky kan 2, jadi funkier. Kalau superlatif funkiest. Lucky kan 2, ditambah R, jadinya luckier. Superlatifnya luckiest. Next slide. Untuk adjektif yang berakhiran huruf mati atau konsonan, yang sebelumnya didahului oleh 1 huruf hidup, vowel, misalnya fat, big, thin, pembentukan adjektif untuk komparatif dan superlatif yaitu dengan mengulang huruf akhir adjektif tersebut dan ditambahkan R atau EST. Next. Fat jadinya fatter, big jadinya bigger, thin jadinya thinner. Kalau superlatif fattest, biggest, thinnest kayak gitu. Next slide. Terdapat pengecualian dalam pembentukan one syllable adjective untuk komparatif dan superlatif seperti Anda juga harus memperhatikan irregular comparison. Irregular comparison adalah pembentukan adjektif untuk komparatif tidak mengikuti ketentuan di atas. Misalnya, next. Good jadinya komparatifnya bentuk komparatif better, kalau superlatifnya the best. Ini kan khususan sih. Far jadi farther, superlatifnya farthest. Little jadinya less, superlatifnya the least. Many jadinya more,
Q-nya. Beautiful, beautiful itu kan 3 suku kata. Komparatifnya jadi more beautiful. Superlatifnya most beautiful. Handsome 2 suku kata. More handsome, most handsome untuk superlatifnya. Diligent, more diligent, most diligent. Important 3 suku kata. Komparatifnya more important. Most important. Delicious 4 jadinya more delicious, most delicious ya gitu. Next slide. Sebelumnya be careful with illogical comparative. Contoh, the population of USA is higher than Indonesia. Itu kan salah. Kenapa salah? Karena yang satu ada kata population, kok yang satu nggak ada. Harusnya kan ada kata population atau penggantinya, yaitu that. The population of USA is higher than that of Indonesia. Lah itu kan baru. Ingat bahwa pembanding harus dibuat secara logis. Anda tidak bisa membandingkan antara penduduk Amerika dengan negara Indonesia. Penduduk harus dibandingkan dengan penduduk. Kemudian, the hotels here are better than our town. Hotel di sini lebih baik daripada kotamu. Kan nggak setara. Hotel ya bandingkan sama hotel. Jadinya, the hotels here are better than those in our town. Itu baru benar. Oke, so far any questions? Ada pertanyaan? Foto dulu ya. Foto yang banyak itu loh. Minta tolong. Foto. Hitung. On semua kameranya. Siapa yang jepret, Mbak Nadia? Iya, Bu, sebentar. Toto, ya, toto, bentar. Yang rapi. Bu, ada yang belum on cam. Yang belum on cam, ayo segera on cam. Apa? Itu sudah on cam. Sudah on cam semua gitu kok. Mbak Anis, Mbak Uzi, siapa lagi? Uzi, Nikmah, Faroh, belum. Mbak Nabila, Mbak Marlina. Proses Hitung make up. mulai dari situ, Mbak. Hitung. 1. Bentar, Malah ada lalur itu. Mbak Nikmah nggak on cam. Mbak Nikmah, ayo. On cam, Mbak. Satu, dua, tiga. Udah, Mbak. Oke, I think that's all today. Thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya kirim ke saya ya, Mbak. Iya, Ke Bu. WA grup kelas yang foto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi Sunan ya, jangan lupa.